Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan Renungan Harian GKI Kebonjati bersama saya, Pendeta Agus Gunawan. Saudara, kita akan membahas tentang satu istilah yang menarik, yaitu grit. G-R-I-T, grit. Ya. Bacaan kita diambil dari Roma 5 ayat 1-11. Saudara bisa membacanya. Nah, saudara, saya akan menjelaskan tentang apa itu grit. Beberapa guru bimbingan konseling pernah berujar, mengeluhkan saudara tentang naradidik mereka yang dalam hasil psikotesnya memiliki kecerdasan yang cukup tinggi, tetapi banyak dari mereka yang tidak mencapai hasil yang baik. Istilahnya adalah underachievement. Mereka mengeluhkan banyak dari muridnya yang memiliki kompetensi yang cukup baik, tetapi kemudian fail di dalam perjalanannya. Nah, saudara, apa yang terjadi dengan mereka? Saudara, dalam bukunya berjudul Grit, Angela Duckworth, seorang psikolog, dia menjelaskan grit sebagai gabungan antara kekuatan passion dengan kegigihan. Dan grit bukan hanya sekedar kerja keras, saudara, tapi grit itu menunjuk pada usaha yang panjang untuk mendapatkan atau meraih sesuatu. Nah, saudara, Angela Duckworth menjelaskan banyak orang-orang yang memiliki bakat tetapi tidak mencapai maksimal apa yang ia miliki. Ketika mereka tidak lagi memiliki yang namanya kegigihan dalam setiap tantangan yang dihadapinya. Nah, selama beberapa tahun belakangan, saudara, konsep grit ini semakin diperhatikan. Biasanya digabungkan dengan grit and resilience, ya. Karena hubungannya yang erat dengan performa yang baik dan kesuksesan untuk mencapai hal-hal yang ingin dicapai. Target istilahnya. Nah, saudara, grit didefinisikan sebagai salah satu sifat yang ada dalam diri setiap manusia yang diartikan sebagai ketabahan. Diartikan sebagai sulit ditumbangkan atau dihancurkan. Atau juga istilahnya kekeh dengan keyakinan akan kebenaran yang ia pegang dan atau kekeh untuk mencapai apa yang ingin dia capai. Nah, saudara, dalam penelitiannya Angela Duckworth menemukan bahwa IQ, kecerdasan itu bukanlah penentu keberhasilan. Tetapi grit adalah salah satu sifat penentu yang paling kuat yang di dalamnya ada passion dan perseverance. Atau diartikan dengan gairah dan kegigihan dalam waktu yang sangat lama. Jadi grit adalah, saudara, kekuatan untuk seseorang bangkit terlepas kondisi apapun yang terjadi dalam hidupnya. Ibarat berlari, saudara, grit itu bukan lomba lari siapa yang paling cepat. Tetapi grit itu boleh digambarkan sebagai orang yang sedang berlomba maraton. Dan maraton itu adalah siapa yang paling lama bertahan, dialah yang bisa mencapai gol itu. Jadi dalam definisi grit itu punya dua komponen utama, yaitu passion dan perseverance. Passion diartikan, saudara, sebagai punya hasrat yang tinggi untuk melakukan hal yang dia sukai. Ada juga yang mengartikan sebagai gairah yang menunjuk pada keinginan kita, niat kita yang kuat untuk menginvestasikan energi, waktu yang banyak untuk sesuatu hal yang ingin kita capai. Jadi dia benar-benar melakukannya untuk tujuan membuahkan hasil yang memuaskan, mencapai target yang diinginkan. Sementara perseverance, saudara, adalah kegigihan, semangat untuk tidak menyerah terus-menerus. Jadi gigih bukan hanya tidak mudah tumbang atau kuat, tapi gigih adalah ketika kita hampir ditumbangkan atau terjatuh, kita bisa tetap berdiri. Dan kita tetap melanjutkan perjalanan di tengah situasi yang tidak mudah itu. Nah, saudara, gambaran Alkitab dalam Roma 5 ayat 1-11, Paulus menggambarkan tentang grit itu kepada jemaat. Dalam perjalanan pelayanannya, saudara, Paulus mengalami banyak tantangan. Dan Paulus mengingatkan jemaat juga yang sedang mengalami penderitaan dan tantangan itu untuk punya grit untuk menghadapinya. Paulus menggambarkan grit itu dengan kata bermegah dalam kesengsaraan. Dalam Roma 5 ayat 3-4 dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bahkan Paulus mengatakan pengharapan itu tidak mengecewakan. Kenapa dalam pelayanan yang sulit dan penuh penderitaan, saudara, Paulus tetap memiliki kegigihan? Paulus menjawab dalam ayat 5, bahwa pengharapan itu tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh kekuatan Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dan itulah sebenarnya kekuatan dari orang-orang percaya. Itulah kekuatan kita.
Paulus mengatakan, saudara, dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bahkan, saudara, dalam kelemahannya, Paulus tetap bertahan dengan mengatakan di dalam 2 Korintus 12 ayat 9, terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, saudara, apa yang sedang saudara hadapi saat ini? Apa yang menjadi kendala saudara? Saudara dalam mencapai apa yang saudara inginkan? Apa yang menjadi tantangan saudara yang membuat saudara akhirnya kalah dan jatuh? Ingat, saudara, bahwa untuk mencapai sukses, untuk mencapai keberhasilan, untuk mencapai goal yang kita inginkan, bukan hanya soal bakat, tapi grit yang ada dalam diri kita. Sebagai hasil kasih karunia Allah yang akan memampukan kita bertahan. Kita berjuang untuk mencapai apa yang kita harapkan. Tuhan memberkati dan Tuhan menguatkan kita. Amin.